Tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, malah masyarakatnya Madinah memilih Nabi SAW. Gara-gara itu dia pergi ke negeri Syam. Abu Amir ini mengatur strategi dengan Abdullah bin Abi Salul untuk selalu mencari kelemahan muslimin. Termasuk kalau antum masih ingat kita review perang Uhud. Waktu terjadi perang Uhud, itu Abu Amir ini pulang dari negeri Syam ke Madinah, lalu dia membuat lubang-lubang di tempat pasukan muslimin. Ya, dan Nabi SAW sempat jatuh ke lubang itu dibuat oleh Abu Amir al-Fasikin. Dia sepakat dengan Abdullah bin Abi Salul untuk membangun masjid. Ya. Lalu dia berkata kepada Abdullah, bangunlah masjid itu dan aku akan datang berpura-pura menjadi muslim, lalu dari sana kita mengatur penghancuran muslimin. Jadi nyata sekali mereka ingin memerangi muslimin. Masjid ini berhasil mereka bangun sebelum pasukan muslimin meninggalkan Madinah ke Tabuk. Bahkan sempat mereka meminta Nabi SAW untuk sholat di dalamnya. Tetapi dengan hikmah Allah, Nabi SAW waktu itu sibuk dan menjawab, kalau sekarang aku sibuk dengan perang Tabuk, bila balik nanti kita lihat saja perintahnya Allah. Jadi Nabi SAW juga waktu itu belum mendapat perintah untuk merusak masjid tersebut. Pada saat balik dari perang Tabuk, Nabi SAW mendapat perintah dari Allah secara langsung untuk bukan sholat di masjid tersebut tapi membakarnya. Ya. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 110 tentang perintah pembakaran masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh kaum munafikin dengan tujuan memerangi kaum muslimin. At-Taubah 107 sampai 110 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 107-nya, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya Abu Amir al-Fasik tadi. Mereka tunggu datang dari negeri Syam. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kami bangun masjid juga untuk baik-baik, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Itu ayat 107. 108-nya, maaf, iya betul ya, 107, 108 ya. 108, la takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalan yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya, hai Muhammad. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa. Maksudnya karena Allah SWT, Masjid Quba yang dimaksud sini, sejak hari pertama kamu hijrah ke Madinah adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, sebagian ulama mengatakan karena Masjid Dirar dekat dengan Masjid Quba. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, suka membersihkan diri. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini maksudnya adalah pujian bagi penduduk sekitar Quba karena mereka mereka bersuci, mereka menggabungkan antara istinja dengan istijmar. Mereka cebok dengan air, mereka juga menggunakan batu. Maka Allah menyebutkan di situ sekitarnya ada orang-orang yang suka bersih dan Allah suka dengan orang-orang yang bersih. 109-nya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu baik? Nah, yang baik ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 1010, la yazalu bunyanahum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan-bangunan yang telah mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka kecuali bila hati mereka itu telah hancur dan Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya adalah perasaan mereka lenyap dari benda-benda itu, barulah mereka atau mereka tobat, baru mereka tidak ingin sholat di situ. Tapi dasarnya mereka suka dengan itu. Kaum munafik pada saat melihat kedua sahabat ini datang,
mereka berusaha untuk menghalau, ya, yaitu Malik bin Jush'um dan juga Ma'ani bin Adi radhiyallahu anhu ajma'in, yang akan membakar masjid sesuai dengan instruksi dari Nabi SAW yang diambil dari ayat Al-Quran tadi. Namun keduanya karena dari penduduk asli Madinah, maka mereka tidak bisa menghalaunya, dan akhirnya mereka berdua membakar sambil mengatakan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk kejadian teman-teman sekalian adalah kisah telatnya Nabi SAW. Jadi kisah telat solat maksudnya, ya. Kisah telat solatnya Nabi SAW. Ini ada kisah sendiri. Pada saat pasukan lagi istirahat, saudaraku seiman, sebelum tiba di Madinah, maka para sahabat menunggu Nabi SAW. Jadi nginap di situ. Pada saat sholat subuh, maka para sahabat menunggu Nabi SAW seperti biasa. Mereka tidak sholat sampai Nabi SAW mengimani mereka. Tapi mereka menunggu sampai matahari mau terbit. Nabi SAW tidak muncul-muncul nih. Gak ada. Maka para sahabat bingung, apakah mereka sholat saja atau menunggu Nabi SAW. Dan ini juga nanti keluar sebuah hukum syar'i, ya. Iqamah itu, azan itu milik muazzin. Artinya dia yang azan di waktunya. Tapi iqamah adalah milik imam. Ya, milik imam. Jadi kalau antum jadi imam, antum harus pastikan, saya kalau telat 10 menit tidak datang, udah iqamah aja saya digantikan. Karena kalau tidak, termasuk sunnah Nabi SAW ditunggu imam itu. Yang jelas Nabi SAW tidak muncul-muncul pada saat itu sampai mau terbit matahari. Mereka bingung. Sekarang nunggu Nabi, ini sebuah hukum, tunggu imam, atau dan keluar waktu subuh hilang, atau kita tetap sholat saja. Dan kita akhirnya melanggar itu. Gitu kan. Setelah mereka menyimpulkan dan bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat untuk sholat. Dan majulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sebagai imam. Ya. Karena mereka menganggap pada saat itu Abdurrahman adalah orang yang paling layak untuk itu. Pada rakaat kedua, Nabi SAW tiba-tiba datang. Pada rakaat kedua subuh. Dan beliau pun masbuk satu rakaat. Sholat di saf belakang. Waktu salam, sahabat-sahabat yang ada di belakang ini tidak tahu kalau itu Nabi SAW. Begitu mereka lihat, mereka semua mengatakan Subhanallah. Gitu kan. Maka para sahabat di depan pun balik ke belakang dan melihat Nabi SAW ada di saf belakang. Belum pernah dalam sejarah ini. Ya. Pasti Nabi SAW ada di depan dan memimpin sholat gitu. Maka Nabi SAW, mereka tunggu sampai Nabi SAW selesai sholat. Selesai sholat, Nabi SAW mengucapkan kalimat yang menjadi hukum syar'i. Beliau mengatakan, ahsantum. Bagus yang kalian lakukan ini, sudah benar. Ya, dan ini menjadi sebuah hukum syar'i. Kalau sudah mau keluar waktu, udah lewat, harus sholat. Walaupun imamnya nggak datang, gitu kan? Karena bisa saja imamnya meninggal, sakit, ada uzur. Maka walaupun iqamah itu di tangan dia, itu saja kalau sudah mau keluar waktu, maka sholat. Gitu. Juga ada hadis Nabi SAW, sedikit saya tambahkan dalam tulisan saya ini. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai salah seorang dari kalian mengimami Nabi kalian. Dan ini sudah terjadi, yang berarti masa kematian Nabi SAW sudah dekat. Ini termasuk terjadi pada saat itu. Nabi SAW juga bersabda, ketahuilah di Madinah terdapat, jadi sudah selesai tadi masalah kasus itu ya. Sekarang Nabi SAW selesai salam, lalu mengatakan pada para sahabat, bagus yang kalian lakukan, lalu beliau berdiri dan beliau berceramah. Beliau mengatakan, ketahuilah, di Madinah terdapat beberapa orang yang tidak ada langkah, juga lembah yang kalian lalui, kecuali akan mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Karena mereka tertahan oleh uzur. Karena mereka tertahan oleh uzur. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, mereka di Madinah, tapi mereka mendapatkan seperti pahala kami. Kata Nabi SAW, iya, karena mereka tertahan oleh uzur. Ya, mereka tertahan oleh uzur. Berapa menit lagi azannya? Masih 15 menit. Baik. Lanjutan materi nggak usah bertanya ya. Setuju nggak? Cuma 3 orang yang setuju. Baiklah, kita sekarang masuk lagi kisah beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ini kisah cukup panjang ya. Tapi kita coba insya Allah sampaikan. Kalau tidak selesai, kita akan lanjutkan nanti maghrib biidznillah. Saat Nabi SAW tiba di Madinah, maka mulailah berdatangan kaum munafikin untuk minta maaf kepada beliau SAW. Ada pertanyaan yang masuk? Gak ada? Bagus, ahli surga Masya Allah.
Enggak banyak bertanya itu bagus. Saat Nabi SAW mulai datang atau datang ke Madinah, kaum munafikin berdatangan sekarang. Pada minta maaf kepada Nabi SAW. Lalu Allah menceritakan tentang kedatangan mereka itu. Dalam surah Taubah, surah nomor 9 ayat 94 sampai 96. Ya. Mereka takut dihukum, maka mereka datang minta maaf sekarang. Ayat 94-nya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mereka orang-orang munafik itu mengemukakan uzurnya kepadamu, hai Muhammad. Apabila kamu kembali atau pada saat kamu kembali kepada mereka dari medan perang ke Madinah, katakanlah, janganlah kalian mengemukakan uzur. Kami tidak percaya lagi kepada kalian. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami tentang berita yang sebenarnya tentang kalian. Maksudnya Allah sudah bongkar siapa kalian. Dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu. Artinya kalau kalian tobat masih bisa, tapi kalau enggak maka tetap akan dihukum. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, maksudnya Allah, hari kiamat. Dan dia memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ayat 95-nya, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, ya, maksudnya supaya kamu tidak mencela mereka. Jadi mereka mengatakan demi Allah ya Rasulullah, demi Allah, dusta semua. Maka berpalinglah dari mereka, jangan terima sumpah-sumpahnya mereka, jangan dengar. Karena sungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau ada ciri orang suka memerangi Islam, bersumpah atas nama Allah pun jangan dengar, enggak ada gunanya. Ayat 96-nya, yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Tapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang yang tadi meminta udzur itu. Pada saat tiba di Masjid Nabawi, Nabi SAW menemukan beberapa sahabat yang mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid sambil berkata, wahai utusan Allah, ini hukuman kami tidak ikut dengan anda, maka kami sudah bertekad tidak akan membuka ikatan kaki dan tangan kami sampai anda sendiri yang membukanya. Jadi ini ijtihad sebagian sahabat yang tidak ikut, yang tidak punya uzur gitu kan. Nabi SAW menjawab, sungguh aku pun tidak memiliki wewenang melakukannya kecuali Allah yang memaafkan kalian. Sekarang kalian tidak ikut, tidak ada uzur, biar kalian mau ikat diri kalian, mau hukum sendiri itu tidak ada hubungannya. Tunggu Allah yang ambil keputusan. Lalu Allah turunkan surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asa Allahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para sahabat yang tidak ikut sangat gembira dengan turunnya ayat ini.